Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Takbiratul Habibullah dengan NIM 19059109. Saya Frida Merenta, NIM 19059107. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang prinsip pengukuran risiko dan penanggulangan risiko. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Sri Dea Marenta. Pada Sri Dea Marenta dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip risiko. Yang pertama ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko itu mempunyai manfaat, yaitu yang pertama untuk menentukan kepentingan relatif dari satu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima dalam penanggulangan risiko. Lalu ada prinsip-prinsip risiko itu sendiri. Yang pertama ada transparansi. Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Yang kedua yaitu pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga yaitu informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya, tidak terpenuhinya prinsip ini bisa membawa manajemen pada satu keputusan yang berisiko fatal. Yang keempat, disertifikasi. Disertifikasi, sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi atau risiko dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Yang kelima, ada independensi. Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan satu kelompok manajemen risiko yang independen makin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok atau unit lainnya dalam perusahaan, melainkan juga tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok atau unit lainnya. Yang keenam yaitu pola keputusan yang disiplin. Pola sains dalam konsep manajemen risiko memang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko. Namun, kualitas keputusan tetap saja tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik tertentu untuk memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tersebut. Yang terakhir ada kebijakan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah polisi, manual and procedure yang jelas. Polisi harus secara jelas menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko dan menyediakan keseluruhan pendekatan yang digunakan serta organisasi dari proses pengambilan risiko. Sekian presentasi dari saya kembalikan pada Takbir. Terima kasih kepada Sri Dea Marenta. Selanjutnya yaitu dimensi yang diukur, yang dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam dimensi yang diukur terbagi atas dua. Yang pertama adalah besarnya frekuensi kerugian. Artinya, berapa kali terjadinya suatu kerugian selama satu periode tertentu. Yang kedua yaitu tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Artinya, untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Selanjutnya yaitu penanggulangan risiko. Dalam penanggulangan risiko ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu menghindari risiko. Menghindari suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang atau kegiatan dari exposure dengan cara yang pertama adalah menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan yang mengandung risiko, walaupun hanya sementara. Misalnya, tidak mau menerima pengemudi mabuk, tidak mau menjual barang kredit. Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan yang diketahui mengandung risiko. Misalnya, membatalkan pembelian barang yang murah harganya setelah tahu barang tersebut adalah barang selundupan. Selanjutnya adalah mengendalikan risiko. Pengendalian
pengendalian risiko. Dalam pengendalian risiko ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian, mengurangi keparahan bila suatu risiko menjadi terjadi. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara yang pertama adalah peluangnya terjadi kebakaran dapat dikurangi dengan menggunakan produksi tahan api. Yang kedua yaitu peluang kecelakaan kerja dapat dihindari dengan menerapkan peraturan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu pemisahan. Pemisahan artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama. Jadi, dengan cara menambah banyaknya independent exposure unit, sehingga probabilitas kerugian dapat diperkecil. Maksud pemisahan adalah untuk mengurangi jumlah kerugian akibat adanya peril. Selanjutnya yaitu kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling adalah usaha menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga risiko lebih kecil. Misalnya, perusahaan transportasi memperbanyak armadanya agar peluang terjadinya kecelakaan diperkecil. Selanjutnya yaitu pemindahan risiko. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan dengan tegas dalam transaksi atau kontrak. Misalnya, perusahaan menyerahkan pengangkutan produknya pada perusahaan transportasi. Yang kedua, risiko sendiri yang dipindahkan. Misalnya, dalam perjanjian sewa menyewa rumah, biasanya pemilik rumah memindahkan risiko kerusakan akibat kelalaian penyewa pada penyewa. Sekianlah dari kami. Terlebih terkurang kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.